Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maharlan dengan NIM 1930303056. Di sini saya ingin menyampaikan suatu buah hadis tentang hadis dakwah sebagaimana yang telah ditugaskan di dalam mata kuliah ilmu hadis dakwah dan tarbiyah yang dibimbing oleh Ibu Uswatu Hasanah. Jadi langsung saja diawali dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun sabir ya'ti 'alan nas zamanun sabirun fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri. Diriwayat dari Anas bin Malik, artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang sebuah zaman yang penuh dengan kesabaran, ala dinihi, atas agamanya, kal qabidi ala jamri, seperti orang yang bisa diibaratkan seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kelak agama Islam, maksudnya kelak agama Islam itu akan dipandang asing pada zamannya, dan orang yang memegang teguh daripada ajaran Islam ini termasuk akan dipandang asing. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di lain hadis, badan Islam ghariban wa sayauda kama ba'da ghariban fatuni lil urban. Jadi Islam itu bermula sebagai sesuatu yang dianggap asing, maka Islam itu akan kembali asing, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Hadis sahih Muslim nomor 145. Sedangkan yang hadis ya'ti 'alan nas tadi itu hadis At-Tirmizi, hadis yang ke-2260. Dari uraian hadis ini, Imam An-Nawawi menggambarkan bahwa mereka orang-orang yang berdakwah yang benar-benar memegang teguh daripada ajaran Islam ini, ajaran agama Islam ini akan dilihat asing, bahkan aneh, tidak berkembang, bahkan lebih parahnya dipandang sebagai yang kolot dan dipandang sebagai orang yang kolot dan dianggap ekstrim. Dalam riwayat Tabrani, para sahabat itu bertanya, dalam riwayat Tabrani ini sahabat bertanya, yang dianggap asing itu apa? Siapa yang dimaksud dengan yang dianggap asing? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi yaslahuna hina fasadan nas. Orang yang dianggap asing itu adalah mereka yang melakukan islah, perbaikan, atau yang bisa kita maksud ini adalah orang yang berdakwah ketika rusaknya manusia tersebut, ketika akhlak manusia itu lagi rusak. Ini akan dianggap asing. Mungkin kita bisa lihat dengan zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang berdakwah ini dikucilkan. Bahkan na'udzubillah, orang-orang yang berdakwah, ulama-ulama yang kita pegang seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat, Habib Rizik, yang bisa kita lihat menegakkan daripada amal ma'ruf nahi mungkar, ini dianggap asing, dianggap aneh, bahkan mereka tuh dizolimin, dilaporkan ke polisi. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi kepada orang-orang yang pendakwah di zaman saat ini.
bisa kita lihat, dan ini hadis ini terbukti terjadi pada zaman sekarang. Dan anehnya, sedangkan orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, mereka yang berpikir radialisme, yang memahami Al-Quran hanya sebatas logika, justru inilah orang yang sebenarnya memecah belah daripada umat, bukan justru orang yang menegakkan daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini salah satu rusaknya agama Islam tuh sebab ini. Mereka yang memahami Al-Quran dengan logika mereka tanpa daripada panduannya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parahnya juga mereka menganggap remeh daripada LGBT. Nah, sini saya pernah mendengar bahwasanya kelak di akhir zaman ulama-ulama itu semua tidak ada, hanya orang yang mengaku dirinya ulama padahal mereka itu jahil di dalam agama, dan di sini mereka itu yang akan memberikan ajaran-ajaran yang sesat. Dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada sebuah fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Apa itu? Ialah fitnah bagi ulama-ulama ulama-ulama yang menyesatkan. Jadi di sini umat Islam bisa kita lihat terpecah belah. Dan sayangnya di zaman sekarang, ulama yang begitu memegang teguh ajaran Islam, ulama yang begitu ingin mendakwakan ajaran Islam, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, sayangnya di sini mereka dianggap asing, mereka dianggap nauzubillah sampai dianggap ekstrim. Nah, ini mungkin pendapat dari saya juga, bisa kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.